Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah lancarkan, dan bukan hanya secara teknis tapi juga secara makna, kita mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan keberkahan sehingga kita berubah menjadi lebih baik. Dan semua itu tidak mungkin terjadi kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan hidayah dari Allah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pokoknya seorang muslim diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan, ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kehormatan dan kesucian, dan kekayaan. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Maka mintalah kepada Allah dan terus minta kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah magnet bagi kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Maka syukuri. Dan yang paling harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat mendapatkan nasihat, nikmat mendapatkan hal atau tools yang membuat kita bisa jadi lebih baik lagi, lebih soleh lagi, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kuncinya di ilmu. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah, dan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, terakhir marilah kita bersalawat kepada Nabi kita. Kita ucapkan salam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 10 salawat dengan bersalawat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, masih bersama dengan salah satu kitab terbaik di dunia ilmu, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan kita pun masih bersama bab yang sangat penting, bab yang merupakan kunci segala masalah, kunci segala problem. Jalan keluarnya tuh di sini. Dan kita sudah bahas bersama-sama ayat tersebut. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Maka kita sudah jelaskan prinsip para ulama. Mereka tuh yakin banget sebesar apapun masalah mereka, sampai mereka katakan, kan, sebagaimana sudah kita katakan, sudah kita jelaskan, kalau saja mereka terhimpit 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan mereka bertakwa, berusaha tetap bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar di sela-sela lapisan-lapisan tersebut. Maka yang harus kita tanamkan adalah ketakwaan, bukan terlalu sibuk membahas besar atau kecilnya masalah. Masalah kecil pun kalau nggak takwa nggak ada solusinya, jemaah. Maka bertakwalah, bertakwalah, dan bertakwalah.
Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang keempat yang dibawakan Imam Nawawi. Hadis dari seorang sahabat yang mulia, Adi bin Hatim At-Ta'i. Mari kita bersama hadis ini. Berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati guru-guru beliau dan orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Berkata beliau rahimahullah, an Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Ta'i, dari Abu Tarif. Abu Tarif adalah kunyah dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillah minha faliyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah, kemudian dia melihat ada hal lain lebih dekat ke ketakwaan kepada Allah daripada sumpahnya tersebut, maka hendaknya dia melakukan yang paling dekat dengan ketakwaan itu. Hendaknya dia lakukan yang takwa tersebut. Hadis surat Imam Muslim. Jadi bersumpah, lalu setelah selesai sumpah, kayaknya ini kurang bagus nih gitu loh. Ada hal yang lebih membuat kita bertakwa, maka pilih yang membuat kita lebih bertakwa. Nanti kita jelaskan, atau yang lebih tepat nanti kita sampaikan keterangan dan penjelasan para ulama. Tapi sebelum itu kita belum berkenalan dengan Adi bin Hatim At-Ta'i, jemaah sekalian. Belum mengenal beliau, karena ini adalah sosok baru di dalam Riyadhus Shalihin sampai hadis yang ke-72 atau 73 ini. Oleh karena itu marilah kita mengenal beliau sejenak, baru kita masuk hadisnya. Beliau adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad At-Ta'i. Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad At-Ta'i. Kunyah beliau itu Abu Tarif. Lihat di hadisnya Abu Tarif. Atau ada yang mengatakan Abu Wahab. Abu Wahab, bukan Abu Lahab ya. Abu Wahab. Pakai waw. Abu Wahab. Dan beliau adalah pemimpin kabilah Tai. Makanya At-Ta'i. Di saat atau di masa jahiliyah dan di masa Islam. Dan ayah beliau adalah simbol kedermawanan. Simbol kedermawanan. Jadi orang tuanya baik banget, dermawan banget. Makanya lagi-lagi ini penting loh jamaah sekalian. Kalau ingin dan berharap anak itu baik-baik, anak jadi tokoh, bukan hanya di dunia tapi di akhirat, maka orang tuanya tuh baiklah. Mulailah dari diri kita. Dan dermawan itu penting, royal, untuk kebaikan. Itu berdampak buat anak-anak, berdampak buat anak-anak. Seperti Adi bin Hatim ini. Dan Adi bin Hatim dulunya Nasrani, terus masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah. Lalu beliau umumkan keislamannya. Dan Nabi SAW itu sangat memuliakan beliau loh jamaah. Sangat memuliakan beliau, menghormati beliau. Itu beliau memberikan testimoni kepada kita, ma dakhaltu ala Nabi SAW qad illa wasa'ali aw taharrakali. Aku tuh kalau ke tempat Nabi SAW, dan pada saat itu Nabi sedang duduk atau bermajelis, itu langsung beliau kasih
kasih spot buat aku, kasih tempat buat aku, biar aku bisa duduk. Dan kalau perlu bergeser, Nabi akan bergeser. Masya Allah. Jadi Nabi, kalau Adi bin Hatim datang, itu beliau akan meminta atau akan merapatkan saf atau merapatkan tempat, merapatkan duduk, sehingga tercipta ruang kosong untuk Adi bin Hatim bisa duduk di sana. Dan kalau perlu bergerak, Nabi akan bergerak, akan pindah sedikit segala macam biar Adi bin Hatim bisa duduk. Masya Allah, kalau kita datang tiba-tiba guru kita seperti itu, atau ulama, ada ulama tuh begitu, itu gimana perasaan kita? Sedangkan Adi bin Hatim Rasulullah SAW yang melakukan itu. Rasulullah SAW yang melakukan hal tersebut. Dan beliau pernah cerita, aku pernah masuk suatu hari ke rumah beliau, dan pada saat itu rumah beliau satu ruangan penuh dengan sahabat-sahabat beliau. Jadi satu rumah itu penuh dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Datanglah Adi bin Hatim. Apa yang terjadi? Fawassa'ali hatta jalastu ila janbihi. Maka Nabi SAW merapatkan posisi duduk sehingga aku bisa duduk di sampingnya Nabi SAW. Subhanallah, di samping, bukan di tribun, di samping. Itu luar biasa. Kenapa Nabi begitu menghormati? Karena diantaranya beliau tokoh, beliau rois, beliau pemimpin qabilah. Dan ini sekali lagi sebuah hikmah dalam berinteraksi dan dakwah. Karena kalau pemimpinnya masuk Islam, itu satu qabilah masuk Islam. Pemimpinnya dapat hidayah, itu pengkondisiannya enak. Dan memang Adi bin Hatim baik gitu, bukan karena hanya sebagai pemimpin, orangnya baik. Makanya beliau pernah mengatakan, salah satu contoh beliau baik ya, wa uqimatis shalah mundu aslamtu ila wa ana ala wudu. Tidak pernah masuk waktu iqamah, waktu qomat nih, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, semenjak aku masuk Islam, kecuali aku sudah dalam kondisi berwudu. Jadi beliau nggak pernah begitu qomat, belum wudu gitu, wudu gitu, atau lagi ngantri wudu terus qomat, nggak pernah. Semenjak beliau masuk Islam, begitu qomat beliau udah wudu gitu. Begitu qomat beliau udah wudu, udah standby, udah wudu. Kita mungkin udah rakaat pertama, belum wudu nih, rakaat pertama belum wudu, karena asik ngobrol gitu loh. Adi bin Hatim enggak. Dan beliau pun juga pernah menyampaikan, wa ma jaa waqtu shalah qad illa waqad akhadtu laha aibata. Tidak pernah masuk waktu sholat kecuali aku sudah persiapkan semua. Jadi masuk waktu zuhur nih, beliau sudah ready sholat zuhur, udah siap komplit gitu. Persiapannya udah matang, udah wudu, udah ini segala macam, udah bersih, udah wudu, udah wangi gitu. Tinggal sholat aja. Wa ma jaa waqtu shalaqat, tidaklah pernah datang waktu sholat kecuali saya sudah siap. Wa ma ja'at illa wa ana ilaiha bil asywaq. Dan tidak pernah datang waktu sholat kecuali dalam hati saya ada kerinduan untuk mengerjakan sholat. Subhanallah. Jadi tidaklah datang waktu sholat kecuali itu saya kangen sama sholat. Alhamdulillah nih udah zuhur nih, senang gitu. Beda sama kita ya, udah zuhur aja nih cepet banget, subhanallah gitu. Spontanitas tuh kelihatan hatinya gimana. Ya Allah udah asar, waktunya cepet ya, subhanallah. Udah asar aja nih. Jadi dengernya aja udah kurang oke gitu. Udah zuhur aja nih, cepet banget waktunya. Iya nih cepet banget nih. Udah rapat belum selesai lagi. Nah itu tuh subhanallah. Adi bin Hatim, ya makanya Nabi SAW memuliakan Adi. Setiap waktu masuk sholat kangen. Masya Allah nih mau sholat, mau ketemu sholat tuh senang. Wa ma ja'at illa wa ana ilaihi bil asywaq.
Tidaklah datang waktu sholat kecuali saya tuh rindu sama sholat, senang sama sholat. Subhanallah. Gitu. Kita dibangun subuh susah banget gitu. Bangun subuh susah. Mas bangun, belum komat lagi alasannya. Misal komatnya 15 menit setelah subuh. Mas, udah komat. Belum rakaat pertama gitu. Tenang, ini tahu nih imam, rakaat pertama tuh baca Ali Imran, masih ada waktu 10 menit gitu loh. 10 menit lagi, Masya Allah. Rakaat pertama udah ruku, belum rakaat kedua. Anda tahu nih, oh ini imam nih bacanya panjang, rakaat kedua baca Al-Muluk nanti, tenang aja, masih ada waktu. Udah. Makanya berkah kita kurang kalau begitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dan insya Allah masih banyak. Tapi lihat bagaimana Adi bin Hatim, dan pelajaran bagi kita. Jadi waktu sholat tuh senang. Udah zuhur ya, alhamdulillah udah zuhur. Bisa sholat lagi kita nih. Ada kerinduan, ada kangen. Itu Adi bin Hatim. Dan Adi bin Hatim membuktikan iman beliau ketika Nabi SAW wafat dan kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan kita tahu banyak orang murtad pada saat itu, dan di saat hari-hari yang berat itu beliau itu benar-benar kokoh di atas keislamannya dan mengkondisikan kaumnya untuk kokoh dan mewanti-wanti jangan murtad, karena kalau kalian murtad itu akan menghancurkan kalian di dunia dan akhirat. Dan bukan hanya menjaga dan mengkondisikan kaumnya, beliau pun membayarkan zakat kaumnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena kita tahu sebagian pihak nggak mau bayar zakat, hanya mau bayar ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, nggak mau bayar ke Abu Bakar. Tapi Adi bin Hatim enggak, beliau kokoh dan beliau bayar zakat ke Abu Bakar, biar Abu Bakar yang mengelola. Jadi di saat susah, lihat di saat sulit, itu salah satu hikmah besar ya. Kondisi susah atau tim kita lagi nggak kompak seterusnya, itu waktunya melihat siapa sahabat yang sesungguhnya. Ini kan terjadi kegoncangan di tengah-tengah umat Islam pada saat itu. Ketika Nabi SAW wafat, ada yang murtad, ada yang nggak mau bayar zakat, dan seterusnya. Nah, itu waktunya melihat siapa sahabat sejati, siapa pengikut sejati. Dan ini pelajaran buat kehidupan kita. Ketika kita dalam kondisi susah, atau ada mungkin laqadarullah ada perpecahan di sebuah tim dan seterusnya, itu waktunya melihat siapa sahabat sejati. Lihat kekalahan di perang Uhud, apa hikmahnya? Seluruh orang munafik kelihatan. Orang munafik terlihat. 300 orang munafik yang walk out sebelum peperangan, terlihat siapa-siapa saja. Makanya jemaah sekalian, pelajaran mengetahui sahabat setia dan mengetahui oknum itu mahal dalam kehidupan. Itu mahal. Dan seringkali harga untuk mengetahui siapa serigala berbulu domba, siapa oknum di tengah-tengah kita, dan siapa sahabat sejati di tengah-tengah kita, itu bayarannya kekalahan. Bayarannya atau harganya itu harus dibayar dengan kekalahan, seperti perang Uhud. Harganya harus dibayar dengan kegoncangan internal. Itu menunjukkan mahal sekali. Makanya sahabat sejati kan luar biasa. Dan mengetahui siapa musangnya atau serigalanya itu penting, sangat penting. Dan memang susah dan mahal harganya. Seringkali harganya adalah
kondisi-kondisi yang sangat kita tidak inginkan. Dan disitulah Adi bin Hatim menentukan sikap. Beliau kokoh dalam keimanan dan beliau instruksikan kaumnya untuk tetap bayar zakat ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Makanya beliau dipuji dengan pujian yang luar biasa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Umar, aslamta idh kafaru, wahai Adi, engkau masuk Islam di saat banyak orang kufur. Wa aqbalta idh adbaru, dan engkau justru merapat ketika banyak orang menjauh. Dalam bahasanya Umar, engkau datang, engkau merapat justru ketika yang lain menjauh. Itu penting. Ketika ada masalah, kita lihat siapa yang merapat, siapa yang menjauh. Itu penting. Itu salah satu hikmah masalah. Itu salah satu hikmah kondisi yang tidak kondusif. Nah, kita seringkali kebawa emosi. Kita seringkali udah marah duluan, sehingga nggak lihat siapa yang keluar, siapa yang masuk. Padahal itu poin paling bagus untuk lihat siapa yang keluar, siapa yang masuk. Bukan ketika kita lagi sukses, kita lagi jaya, lagi di atas, semua masuk. Mungkin pintu keluarnya dikunci, yang ada pintu masuk aja. Orang pada datang kita segala macam. Tapi begitu lagi goncang, itu waktunya kita lihat siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari kita. Siapa yang mendekat, siapa yang merapat, dan siapa yang menjauh. Lihat. Orang-orang terbaik kalau muji itu tajam, artinya tepat sasaran. Makanya Umar mujinya bukan hanya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah aja. Lihat apa yang dikatakan Umar. Aslamta id kafaru, engkau masuk Islam ketika yang lain kufur. Wa aqbalta id adbaru, dan engkau datang, engkau merapat pada saat yang lain menjauh, membelakangi. Engkau justru menghadap kita, yang lain membelakangi kita, menjauhi kita, engkau mendatangi kita. Wa fita idh ghadaru, dan engkau tetap setia di saat yang lain menyelisihi kesepakatan. Engkau tetap setia di saat yang lain itu khianat, menyelisihi kesepakatan. Wa arafta idh ankaru, dan ketika yang lain ingkar, engkau tahu dan mengakui. Yang lain mengingkari, dia mengaku. Nah, itu. Hadirin Allah muliakan. Itu Adi bin Hatim. Beliau punya rekam jejak yang indah di saat-saat berat setelah Nabi SAW wafat, sampai dipuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Banyak sekali ketika kondisi-kondisi siapa yang berada dengan kita, siapa yang menjauh dengan kita, itu akan terlihat. Dan itu salah satu hikmah, karena mengetahui siapa sahabat yang jujur dan yang tidak, itu mahalnya minta ampun, mahal. Maka anggap saja ini adalah harga untuk mengetahui itu semua. Data tuh mahal, jamaah. Data tuh mahal. Di dunia aja data tuh bisa dijual puluhan miliar, ratusan miliar. Maka data tentang orang-orang terdekat kita itu penting. Dan beliau mengikuti berbagai macam pembebasan kota dan negeri. Beliau ikut pembebasan Irak, lalu Qadisiyah, dan lain-lain. Dan beliau bersama Khalid bin Walid berangkat dari Irak ke Syam untuk melakukan berbagai macam pembebasan. Dan beliau pun juga berjuang bersama Ali bin Abi Thalib di Kufah. Dan beliau di antara pemimpin pasukan ketika bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau mengikuti Jamal, Siffin, Nahrawan. Dan di saat di Siffin atau di Jamal, yaitu beliau kehilangan
mata beliau, kehilangan mata beliau. Dan beliau memang pemimpin yang berkelas, pemimpin yang mulia, yang sangat dihormati oleh kaumnya. Lihat ketika beliau bilang kita tetap tegar dan semua bayar zakat, itu semua bayar zakat ya Pak. Kaumnya sangat dihormati, sangat dihormati. Dan beliau tawadhu luar biasa, tawadhu, khutiban, dan jago berkhutbah, dan punya kecerdasan komunikasi yang bagus, kecerdasan linguistik yang bagus. Dan itu yang dibutuhkan pemimpin. Dan dermawan sekali, dermawan sekali, dermawan sekali. Bahkan beliau tuh suka diriwayatkan tuh kasih potongan-potongan kecil roti itu buat semut, ada semut dikasih. Masya Allah, saking dermawannya tuh. Bukan sama manusia aja. Dia pernah bilang tentang semut, mereka itu kan juga beraktivitas, mereka punya hak juga, gitu loh. Gitu. Jadi beliau kasih makanan ke semut, kasih makanan ke semut. Adapun diantara kita temen dimakan sama dia, masya Allah. Jadi kalau sebagian kita temennya dimakan, tapi Adi bin Hatim kasih makanan ke semut. Allah Ta'ala alam. Jadi ini pelajaran yang sangat berarti, dan kita perlu kenal sama sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi artinya ini loh hasil dari dakwah Nabi itu, sosok-sosok kayak begini, gitu loh, hasil kayak begini. Ini hasil dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun. Memang nggak ada ini, nggak ada gedung-gedung pencakar langit atau tempat-tempat hiburan dan seterusnya. Tapi lahirnya manusia-manusia kayak begini, manusia kayak begini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masuk ke hadis kita. Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah, lalu dia melihat ada yang lebih baik atau ada opsi lain yang lebih bagus daripada sumpahnya tersebut, maka hendaknya dia pilih yang lebih mendekati ketakwaan. Hadirin Allah muliakan, sumpah itu sangat dikenal di berbagai macam, bahkan mungkin semua bahasa ya, dan komunikasi di sebuah bangsa. Kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf waw, huruf ba, kasroh, dan ta. Jadi wallahi, tallahi, billahi misalnya. Dan hadirin yang Allah muliakan, yang perlu kita ketahui, pelajaran pertama yang dari hadis ini, kita perlu tahu dulu bahwa yamin atau sumpah di dalam Islam itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, walaupun niatnya baik dan kita hargai banget niat baik tersebut. Tapi Nabi SAW bersabda, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya
dia bersumpah dengan nama Allah, dengan Allah atau dengan nama Allah, atau dia diam, atau dia diam. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Makanya, atau dia diam, artinya jangan pakai yang lain. Jadi jangan bersumpah dengan yang lain, hanya dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Termasuk jangan bersumpah dengan nama Nabi SAW. Demi Rasulullah, kita hargai niat baik dan kita yakin yang mengucapkannya niatnya baik, nggak ada keinginan kecuali kebaikan. Tapi ingatlah, Nabi sendiri yang menyatakan itu, saudaraku. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Dan dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, lihat, dengan selain Allah, maka dia jatuh di dalam kekufuran atau kesyirikan. Kufur kecil atau syirik kecil. Tapi walaupun kecil, ini sebuah kesalahan yang serius, jamaah. Lalu poin yang kedua, jamaah sekalian, para ulama menjelaskan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia berdosa. Tadi, wala yamina alaih, dan sumpahnya tidak berlaku. Sumpahnya nggak berlaku. Sumpahnya tidak berlaku. Lalu poin yang berikutnya, jemaah sekalian, di dalam keterangan para ulama bahwa kita ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu upayakan jangan sering-sering bersumpah atau mengobrol sumpah. Mengobrol sumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Inilah salah satu makna atau tafsir dari firman Allah ayat ke-89 ketika Allah berfirman, wahfadhu aimanakum, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Al-Maidah ayat 89. Jadi wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Itu hal yang perlu kita camkan. Ya, kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan, dan para ulama menjelaskan bahwa orang atau sumpah itu secara keterangan waktu itu bisa kita bagi bersumpah untuk sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang belum terjadi. Bersumpah untuk sesuatu di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Contohnya gini. Yang pertama, yang sudah terjadi. Kemarin kamu jenguk teman kita nggak sih, Muhammad yang lagi sakit? Jenguk? Kok di rumah sakit? Iya. Kok saya nggak lihat ya? Demi Allah aku jenguk. Demi Allah aku jenguk kemarin. Atau misalnya kemarin ikut kajian nggak? Demi Allah aku ikut kajian. Jadi bersumpah untuk sesuatu yang sudah terjadi atau di masa lalu.
Nah, hadirin yang Allah muliakan, kalau sumpahnya untuk masa lalu, kata para ulama, maka jika itu benar maka aman. Tapi kalau itu tidak benar, maka dia berdosa. Dosa kebohongan. Dosa kebohongan. Kemarin Anda datang ke acara pernikahan Mbak Fulana, iya datang. Padahal dia nggak datang, berarti bohong dia. Dan tidak ada kafarat. Nah, ini poin. Tidak ada kafarat. Jadi dia berbohong, dia dosa dan tidak ada kafarat. Adapun jamaah sekalian, jika sumpahnya yang kedua untuk masa yang akan datang. Contohnya misalnya ada orang bilang, demi Allah aku tidak akan menginjakkan kakiku ke rumah dia lagi, karena dia kecewa berat, mungkin merasa dilecehkan segala macam, nggak dihormati. Dia kan, demi Allah aku nggak akan injakkan kakiku ke rumah dia selama-lamanya, atau aku nggak akan menginjakkan kakiku lagi di rumahnya. Demi Allah aku nggak akan bicara sama dia. Demi Allah aku nggak akan datang ke acaranya di weekend ini. Atau sebaliknya, demi Allah aku akan datang. Demi Allah aku datang. Kapan sih weekend ini kan? Ya, demi Allah, yang benar ya. Demi Allah aku datang. Atau hadirin Allah muliakan, jadi tentang masa yang akan datang. Nah, kalau dia tidak penuhi sumpahnya atau dia selisihi sumpahnya, dia langgar sumpahnya, maka dia harus bayar kafarat. Dia harus bayar kafarat. Para ulama menjelaskan kafarat hanya untuk yang mustakbal, hanya untuk masa depan. Kecuali jika pada saat dia bersumpah dia ucapkan insya Allah. Demi Allah aku akan datang ke acaranya besok insya Allah. Besoknya nggak datang, sakit, udah aman, udah mengucapkan insya Allah. Demi Allah aku nggak akan bicara sama dia lagi, insya Allah. Malah kesel gitu. Sorenya di WA lah sama tuh orang, aku mohon maaf banget karena kesalahanku. Sebagai bentuk permohonan maafku, aku transfer ke rekening kamu 5 menit yang lalu 700 juta. Udah ngobrol itu 700 juta gitu. Terus ngobrol. Itu tadi baru bersumpah nggak mau bicara, kan bilang insya Allah. Ya udah, selesai ngobrol insya Allah. Jadi kalau bilang insya Allah, dijelaskan para ulama fikih, diantaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aman, nggak perlu bayar kafarat. Tapi kalau nggak bilang insya Allah, lalu kita selisihi, kita harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Kembali ke Al-Maidah 89 tadi. Coba kita lihat kafaratnya, kembali ke ayat tersebut. Kafaratnya kembali ke ayat
tersebut. Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Kita masuk fakaffaratuhu, maka kafarat sumpah tersebut kalau kalian langgar atau kalau kalian selisihi atau kalian tidak jalankan sumpah kalian, maka sebelumnya tadi udah benar sebelumnya, maka kafaratnya adalah, kita simak, it'amu asyarati masakin. Yang pertama, memberikan makan kepada 10 fakir miskin. 10 fakir miskin. Yang kedua, atau mohon maaf, kita lanjut. Fakaffaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Engkau memberikan makan 10 fakir miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, yang biasa kalian konsumsi. Jadi kalau kita biasa konsumsi tempe orek, kasih tempe orek. Biasa konsumsi nasi uduk, nasi uduk udah kasih. Gitu loh. Pokoknya kasih. Biasa setiap hari konsumsinya apa? Aku konsumsi salmon, kasih salmon ke 10 fakir miskin. Gitu loh. Jangan biasa salmon kasihnya ikan teri, walaupun ikan teri enak, tapi kan biasa makan salmon. Gitu. Tadi kasih ikan kembung, loh biasanya makan apa? Salmon, kasih salmon lah. Biasa makan gurame bakar, kasih gurame bakar. Biasa makan wagyu gitu, kasih wagyu. Jangan biasa makan wagyu dikasih jeroan. Tapi enak loh Pak Ustadz jeroan. Iya enak. Tapi kan biasa makan wagyu kamu tuh. Ini kata Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang biasa kalian makan bersama keluarga kalian. Terus kita lanjutkan. Simak kata sambungnya. Kata sambungnya ini penting. Atau kiswatuhum, memberikan pakaian kepada mereka 10 fakir miskin. Lihat, menggunakan atau artinya atau. Itu artinya atau. Kasih 10 pakaian kepada, atau kasih 10 fakir miskin pakaian. Jadi kasih pakaian buat mereka. Jelas yang kedua? Kita lanjutkan. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Ingat, memerdekakan budak, bukan mem-PHK pembantu. Kamu hari ini udah nggak bisa belajar, nggak bisa kerja sama saya. Loh kenapa Pak? Saya bersumpah terus mau bayar kafarat. Budak tuh beda dengan asisten rumah tangga, beda. Walaupun sama-sama ngebantu kebutuhan kita sehari-hari. Jadi beda. Jangan diapa-apain pembantu kita bersikap baik sama mereka. Dan sekarang kan sekarang tidak ada, maka opsinya 2 aja tuh. Kasih makan 10 atau kasih pakaian 10 fakir miskin. Jelas? Al-Imam Ibnu Katsir, simak baik-baik, menyatakan 3 opsi ini. Ayyuha fa'ala ajza'a anhu bil ijma'. Dari 3 opsi ini, apapun yang dipilih dan dikerjakan, maka kafaratnya sah dan terpenuhi dengan ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan.
Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memulai dengan yang termudah, mudah, lalu yang agak sulit. Kasih makan lebih mudah daripada kasih pakaian. Begitu toh lebih mahal juga kasih pakaian dibanding kasih makan secara umum ya. Ya kecuali kalau biasa makan sirip ikan hiu itu misalnya agak ribet. Jadi tapi secara umum pakaian lebih sulit daripada makanan. Jadi Allah memulai dengan mudah, terus naik lagi kualitas kesukarannya, terus naik lagi. Memberikan budak tuh susah. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi karena Allah menggunakan kata sambung au yang artinya atau, ini opsional, pilih. Terus yang paling afdal yang mana? Al-Imam Ibnul Arabi menyatakan bahwa terjadi silang pendapat di tengah para ulama yang paling afdal nih. Apakah kasih makan atau kasih pakaian? Tapi beliau berusaha menundukkan dengan mengatakan pilih yang paling maslahat sesuai dengan kondisi. Kalau mereka butuh makan, kasih makanan. Kalau ternyata makan udah ada untuk 10, tapi mereka nggak punya pakaian untuk menutup aurat, atau mungkin musim dingin, kasih pakaian buat mereka. Jadi 3 ini adalah opsi yang dipilih salah satu. Kalau kita bersumpah, lalu kita langgar sumpah kita. Nah, kita lanjutkan ayat tersebut. Balik lagi ke ayat. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, barang siapa yang tidak sanggup mengerjakan 1 dari 3 di atas. Ingat 3 di atas itu bukan borongan ya, karena pakai au, bukan pakai wa. Itu atau pilih 1 aja. Begitu 1 kita kerjakan, kita sudah mengerjakan kafarat sumpah. Tapi kalau kita nggak bisa, kita nggak punya uang untuk kasih makan, kita nggak punya uang buat kasih pakaian, dan nggak ada budak juga, maka kata Allah, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak sanggup, tidak bisa, maka berpuasalah 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah kalian jika kalian bersumpah. Nah, itu baru jagalah sumpah kalian. Di antara maknanya, jangan banyak-banyak bersumpah, jangan obral sumpah, dan kalau udah sumpah dijaga. Nah, jadi poinnya adalah puasa itu kalau 3 opsi di atas nggak bisa kita kerjain. Tapi kalau masih bisa, tidak ke puasa terlebih dahulu. Karena sebagian orang bilang, kalau gitu aku puasa aja deh. Gitu. Emang manusia kadang sering kali ya. Kenapa? Nggak ada modalnya. Daripada ngasih makan 10 berat, mendingan puasa 3 hari. Nggak bisa. Puasa itu kalau nggak bisa mewujudkan 3 hal itu, atau salah satu dari 3 hal itu yang lebih tepatnya. Salah satu 3 hal, baru kita ke puasa. Kalau kita bisa, maka kita harus kasih makan ke fakir miskin 10, atau kita kasih pakaian. Itu poinnya. Nah, hadirin Allah muliakan, poin yang berikutnya ada opsi lain yang lebih dekat kepada ketakwaan. Yang lebih membuat kita bertakwa. Bisa karena sumpah kita nggak tepat, atau maslahatnya kurang, dan seterusnya. Maka disunahkan untuk menggugurkan sumpah tersebut dengan kafarat. Hukumnya sunnah. Jadi kalau ada opsi lain, hukumnya sunnah. Makanya kata Imam Nawawi, ustuhibba lahul hanath wa talzamuhu atau wa tulzimuhul kafarah
wa hadza muttafaqun alaih. Disunahkan untuk membatalkan sumpah, menyelisih sumpah, dan dia harus bayar kafarat yang tadi, dan ini sepakat para ulama, sepakat, karena hadis ini ulama sepakat, tidak ada khilaf. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muslim, fara'a ghairaha khairan minha, dia melihat ada opsi lain yang lebih baik daripada sumpahnya, falyati alladhi huwa khair, maka kerjakan yang lebih baik itu, waliyatruk yaminahu, dan tinggalkan sumpahnya, tinggalkan lalu bayar kafarat. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Gitu jamaah. Jadi Imam Nawawi juga menjelaskan, saya langsung bacakan keterangan para ulama kita biar clear, bahwa sekali lagi ketika Imam Nawawi membahas sebuah hadis Muslim, Nabi bilang ini, wallahi la'an yalajja ahadukum yaminihi fi ahli athimun lahu indallah min an yu'ti tunggu sebentar. Nabi katakan, demi Allah salah seorang dari kalian apalagi tetap kekeh dengan sumpahnya yang berkaitan dengan keluarganya. Jadi tetap ngotot gitu dengan sumpahnya, dan sumpah itu berkaitan dengan keluarganya, maka athimun lahu indallah, maka dia berdosa di sisi Allah, min an yu'tiya kafaratahu allati faradallah, karena dia lebih memilih ngotot dengan sumpahnya tersebut dibanding menggugurkannya dengan kafarat yang Allah telah wajibkan. Maksudnya apa? Maksudnya kata Imam Nawawi, jika seseorang bersumpah dan sumpahnya berkaitan dengan keluarganya, dan gara-gara sumpahnya keluarganya termudarat gitu loh, keluarganya tersakiti, keluarganya dirugikan karena dia tidak mau batalkan sumpahnya, maka pada saat itu membatalkan sumpah itu bukan maksiat, kata Imam Nawawi. Wa yakunul hanath laisa bi maksiyah, menyelisih sumpah pada saat itu tidak maksiat, dengan catatan bahkan dia harus membatalkan atau menyelisih sumpahnya dan membayar kafarat. Karena sebagian orang berpikir, kan saya udah bersumpah, nggak boleh dong saya langgar, ini sumpah. Nah itu dijelaskan, jangan ngotot kalau ternyata sumpahnya itu merugikan orang, jangan ngotot apabila sumpahnya itu menyakiti orang, jangan ngotot kalau ternyata sumpahnya itu ada unsur maksiat dan seterusnya. Udah gugurkan, bayar kafarat, sehingga nyaman gitu loh. Dan contoh seperti ini tuh banyak jamaah sekalian. Ini pelajaran takwa itu penting. Sampai kalau kita udah bersumpah aja, gugurkan sumpah kita, raih ketakwaan gitu. Dan contoh banyak. Itu tadi misalnya kita sakit hati sama orang, demi Allah saya nggak akan ke rumahnya dia lagi. Terus dia sakit dirawat di rumah, dinasehatin, Anda nggak jenguk tuh dia sakit loh. Hak muslim yang hendaknya ditunaikan muslim yang lain, kalau sakit dijenguk kata Nabi. Ya tapi kan gini,
Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi terus alasannya adalah, tapi kan ya dia jahat sama saya, dan ya udah maafkan lah. Sampai mentok-mentok alasannya, tapi saya udah bersumpah nggak mau ke rumah dia lagi. Kalau dia opname di rumah sakit, saya akan ke rumah sakit. Tapi kan dia dirawat di rumah, tapi saya udah bersumpah. Nah, kita sarankan batalkan sumpahmu. Jenguk dia. Karena jenguk lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan bawakan ucapan Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, membatalkan sumpah pada saat itu sunnah. Lalu bayar kafarat. Udah selesai. Jangan ngotot. Bahkan kalau ngotot akhirnya dia sedih, kenapa ya saudara saya nggak mau ke saya, kan saya akan minta maaf dia, tapi saya lagi sakit sekarang, sedih gitu. Dia berdosa bisa jadi. Itu tadi athim. Kadang memudaratkan orang. Atau pokoknya saya nggak mau datang ke acaranya. Sakit hati. Terus dia bilang, coba datanglah, itu kan adikmu sendiri, wajar lah orang gitu. Nggak bisa dong. Tapi datang. Tapi saya udah bersumpah, saya udah bilang, demi Allah saya nggak akan datang ke acaranya. Kita katakan masih bisa digugurkan, masih nggak apa-apa, dilanggar nggak apa-apa, tapi bayar kafarat. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sunnah, dapat pahala, justru dapat pahala. Jadi ini menunjukkan takwa itu penting banget, luar biasa. Takwa itu sangat penting. Sampai sumpah aja bisa digugurkan. Sumpah aja bisa digugurkan. Karena solusi ada di ketakwaan. Jalan keluar ada di ketakwaan. Rizki ada di ketakwaan. Keberkahan ada di ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutin ego. Bahkan sumpah saja bisa dikafaratkan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan poin besarnya adalah selalu prioritaskan ketakwaan, jamaah. Selalu prioritaskan ketakwaan. Kalau kita sudah berpikir mana yang lebih dekat kepada ketakwaan, mana yang lebih dekat kepada ketakwaan, mana yang lebih dekat kepada ketakwaan. Makanya kan terakhir dalam di dalam surat Al-Maidah ya, ketika kita disuruh objektif sama Allah, Al-Maidah 8 kalau nggak salah, kita disuruh objektif kepada Allah. Allah katakan apa? Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Janganlah ketidaksukaan, kebencian kamu kepada sebuah kaum, kepada seseorang, membuat kamu tidak berlaku adil sama dia, membuat kamu tidak objektif sama dia. I'dilu, berlaku adillah untuk sama dia, objektiflah dalam menyikapinya. Karena berlaku adil dan objektif, terakhir itu aqrabu litaqwa, lebih dekat ke ketakwaan ya. Pokoknya kita tuh diajak sama Allah selalu mendekat kepada ketakwaan, lebih dekat kepada objektivitas itu, lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi udah tanggalkan ego, tanggalkan kekecewaan, tanggalkan emosi, udah jalanin lebih dekat kepada ketakwaan. Selalu pilih ketakwaan. Dan sekali lagi, kalau banyak opsi, pertanyaan pertamanya yang paling dekat dengan ketakwaan mana? Gitu dong harusnya. Semua demikian. Mau cari rumah, ini lokasi ada banyak, yang paling dekat kepada ketakwaan yang mana? Milih mobil, ada berapa opsi, dan semua spek masuk. Udah spek udah oke, tinggal milih merek segala macam. Tanya dari kita, ini yang paling dekat ketakwaan, ini pakai mobil yang mana? Itu aja. Bukan yang paling menjadi pusat perhatian orang, paling ketakwaan. Kita mau beli sesuatu, yang paling dekat ketakwaan yang mana? Kita mau liburan, ada banyak opsi, mau ke tempat A, destinasi B, destinasi C, tanya diri kita, ini saya ada banyak opsi, yang paling dekat kepada ketakwaan yang mana? Ketika saya ke sana, saya bisa bertakwa apa enggak? Walaupun sangat menarik, walaupun tiketnya promo dan seterusnya, tapi kalau kita ke sana nggak bisa bertakwa, bahaya jamaah. Ini poin besarnya. Jangankan
pilih destinasi, mau jalan-jalan, ini sumpah bisa digugurkan dan disunahkan digugurkan. Padahal Allah wahfadhu aimanakum, jaga sumpah kalian. Itu aja jadi pengecualian kalau udah bicara ketakwaan. Hukum asalnya kita harus pegang sumpah kita. Makanya ada kafarat. Tapi kalau sudah ada opsi lain yang lebih dekat kepada ketakwaan, gugurkan dan ambil ketakwaan. Apalagi nggak ada sumpah, apalagi cuma jalan-jalan, apalagi cuma pergi ke sana pergi ke situ. Selalu berpikir mana yang lebih dekat kepada ketakwaan. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.